aku Yeni Alia dari Universitas Negeri Semarang Prodi Pendidikan Akuntansi tahun 2019. Pada kesempatan kali ini, aku mau kasih sedikit materi ke kalian tentang pembelajaran peer tutoring atau teman sejawat, serta penerapannya dalam materi pembelajaran akuntansi. Sebelumnya, kalian pernah dengar nggak apa itu istilah dari peer tutoring? Kalau belum, kita simak ya materi berikut ini. Sebelum masuk ke penjelasan tentang peer tutoring, aku mau kasih sedikit informasi nih ke kalian. Bahwa Bapak Hasumoko pada bukunya pernah mengatakan jika sumber belajar itu tidak hanya dari seorang guru loh. Sumber belajar bisa berasal dari keluarga dan teman sejawat. Sumber belajar yang bukan berasal dari guru melainkan dari teman disebut dengan tutor. Tutor merupakan teman sejawat atau sekelas yang memiliki prestasi di atas rata-rata siswa lainnya. Selanjutnya, kita langsung ya masuk ke definisi dari peer tutoring. Model pembelajaran tutor sejawat atau peer tutoring merupakan salah satu tipe atau pola pembelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap telah memahami materi yang telah diajarkan untuk mengajarkannya kembali kepada teman sekelasnya, agar siswa yang belum paham dapat berkomunikasi berupa bertanya atau menanggapi kepada teman yang ditunjuk sebagai tutor tanpa rasa canggung, takut, ataupun ragu. Metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan siswa yang berprestasi dalam suatu kelas untuk menularkan kepintarannya kepada siswa yang kurang berprestasi, sehingga siswa yang kurang berprestasi dapat mengatasi ketertinggalan. Kira-kira kalian penasaran nggak? Apa aja sih kriteria untuk menjadi seorang tutor? Nah, untuk menjadi seorang tutor, seorang siswa harus mempunyai beberapa kriteria, diantaranya yaitu memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata siswa satu kelas, mampu menjalin kerjasama dengan siswa, memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi belajar akademik yang baik, memiliki sifat toleransi, tenggang rasa, dan ramah dengan sesama, serta harus sabar dan suka membantu sesamanya yang mengalami kesulitan. Yang jadi pertanyaan pasti gini, jika proses pembelajaran di dalam kelas dipandu oleh seorang tutor, lalu tugas guru ngapain dong? Jadi, dalam metode ini, tugas guru hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing terbatas. Artinya, seluruh kegiatan belajar mengajar di dalam kelas tidak seluruhnya bergantung pada guru. Guru hanya bertugas dalam membuat program pengajaran atau rancangan pelaksanaan pembelajaran. Guru bertugas mengidentifikasi beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih baik daripada temannya untuk dijadikan sebagai tutor. Guru melatih tutor dalam menyampaikan materi dan menjelaskan latihan serta evaluasi yang akan dilakukan. Guru mengevaluasi proses pembelajaran, dan tutor menilai hasil kerja temannya dalam satu kelompok serta membuat laporan kepada guru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran peer tutoring. Adapun kelebihan dari metode peer tutoring ini adalah: yang pertama, metode ini bisa menghilangkan ketakutan yang sering disebabkan oleh perbedaan umur, status, dan latar belakang antara siswa dengan guru. Yang kedua, metode ini bisa mempererat hubungan antar siswa sehingga mempertebal perasaan sosial. Yang ketiga, bagi tutor, metode ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri. Yang keempat, tutor teman akan lebih sabar daripada tutor guru. Yang kelima, siswa bisa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual, sehingga permasalahan spesifik akan dihadapi dengan spesifik pula.
Dan yang terakhir, seorang siswa bisa belajar sesuai dengan kecepatan kemampuan berpikirnya, tanpa dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lain. Adapun kekurangan dari metode peer tutoring ini adalah: yang pertama, siswa seringkali belajar kurang serius karena mereka dihadapkan langsung dengan temannya sendiri. Yang kedua, sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Yang ketiga, apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah yang banyak, maka diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi dan kesabaran dari tutor. Menurut Burnley dalam bukunya, ia menyebutkan bahwa ada 3 tipe dasar dalam penyelenggaraan proses pembelajaran tutor sebaya, yaitu yang pertama ada students to students, yang kedua ada tutor to group, dan yang ketiga ada tutor to student. Yang pertama, tipe students to students. Tipe ini terjadi interaksi belajar antara siswa yang satu dengan yang lainnya, namun tidak dalam satu kelompok. Siswa yang memiliki kemampuan lebih memberikan bimbingan kepada rekan di kelasnya yang mengalami kesulitan belajar. Biasanya tutor sebaya tipe ini terjadi spontanitas, artinya saat siswa mengalami kesulitan, mereka tidak bertanya kepada guru melainkan kepada temannya yang dianggap mempunyai kemampuan lebih. Yang kedua yaitu tipe tutor to group. Tipe ini terjadi ketika guru memilih siswa yang akan dijadikan tutor. Tutor dipilih sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa melalui pengamatan guru atau berdasarkan data pada proses belajar mengajar sebelumnya. Tutor yang dipilih diberikan petunjuk, pengarahan, bahkan pelatihan oleh guru tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan di depan siswa sebelum dilakukan proses pembelajaran. Setelah itu, guru membagi kelompok sesuai dengan jumlah siswa dan setiap kelompok terdapat satu tutor di dalamnya. Yang terakhir yaitu tutor to students. Seorang guru membentuk tim tutor sesuai dengan kebutuhan pada tiap kelas. Tutor memberikan bimbingan kepada rekannya yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran. Tutor yang dipilih diberikan petunjuk, pengarahan, bahkan pelatihan oleh guru tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan tutor di depan siswa sebelum dilakukan proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu bagaimana penerapan peer tutoring ini pada mata pelajaran akuntansi. Tutor sebaya pada pelajaran akuntansi sebenarnya merupakan siswa yang tidak mendapatkan pendidikan tinggi seperti guru, tetapi mereka dipilih oleh guru berdasarkan kepandaiannya pada mata pelajaran akuntansi dan disetujui oleh teman sekelas. Mereka bukan tenaga ahli mendidik, namun mereka bisa membantu temannya yang masih lemah dengan sukarela tanpa mendapatkan imbalan. Langkah-langkah penerapan metode tutor sebaya pada pelajaran akuntansi adalah: yang pertama, guru mengkoordinir kelas terlebih dahulu. Yang kedua, guru menjelaskan terlebih dahulu materi yang akan disampaikan, yaitu pembelajaran dasar akuntansi pada siklus akuntansi perusahaan dagang, seperti menyiapkan proses penyusunan laporan keuangan, menyusun harga pokok penjualan, menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca, serta mengikhtisarkan data dalam laporan tambahan lain yang diperlukan perusahaan. Yang ketiga yaitu guru membentuk kelompok di mana dalam tiap kelompok berisi satu tutor yang telah diberi pengarahan sebelumnya. Yang keempat, tutor bertugas mengarahkan dan membimbing teman satu kelompoknya. Yang kelima, guru memberikan tugas di setiap kelompok. Jika mengalami kesulitan, bisa ditanyakan kepada tutor kelompok terlebih dahulu. Apabila tutor tidak menemukan jawaban, maka guru akan turun tangan.
Dan yang terakhir, guru melakukan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan, baik evaluasi untuk tutor maupun peserta didik. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi pembelajaran peer tutoring serta penerapannya dalam pembelajaran akuntansi. Semoga bermanfaat dan terima kasih kalian sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu.